Halo, perkenalkan saya Nabila Yolanda. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos atau ada dan keberadaan, logos, studi, ilmu tentang. Dari asal kata itu terbentuklah kata ontologi yang memiliki salah satu arti yaitu cabang filsafat yang menyelidiki apa yang dikaji oleh sesuatu pengetahuan. Berdasarkan Surya Sumantri 1993, bahwa ontologi adalah sesuatu yang menyangkut hakikat apa yang akan dikaji. Dalam ontologi dibedakan antara objek material dan objek formal. Objek material adalah eksisten konkret yang seutuhnya merupakan sasaran intensionalitas subjek, sedangkan objek formal adalah ciri atau aspek khusus atau bentuk yang ditonjolkan untuk menyimak keutuhan itu. Ontologi kerap kali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut kajian mengenai teori tentang ada, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Ada pula beberapa pengertian dasar ontologi, yaitu yang pertama, studi tentang ciri esensial dari yang ada dalam diri sendiri yang beberapa dari studi tentang hal-hal ada yang secara khusus dalam mempelajari yang ada dalam bentuknya yang sangat abstrak. Studi tersebut melontarkan pernyataan seperti apa itu ada dalam diri sendiri. Yang kedua, ontologi mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi aktualitas atau potensialitas, esensi, keniscayaan dasar, bahkan yang ada sebagai yang ada. Ketiga, ontologi bisa juga merupakan cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat ada yang terakhir, menunjukkan bahwa segala hal tergantung pada eksistensinya. Keempat, ontologi juga mengandung pengertian sebagai cabang filsafat yang melontarkan pertanyaan apa arti ada dan berada, juga menganalisis bermacam-macam makna yang memungkinkan hal-hal dapat dikatakan ada. Ada juga pengertian ontologi sebagai cabang filsafat, yaitu yang pertama, menyelidiki status realitas suatu hal, misalnya, apakah objek penerapan atau persepsi kita nyata atau bersifat ilusi atau menipu. Yang kedua, menyelidiki apakah jenis realitas yang dimiliki, misalnya apa jenis realitas yang dimiliki, bilangan, persepsi, atau pikiran. Yang ketiga, menyelidiki realitas yang menentukan apa yang kita sebut realitas. Dari beberapa pengertian dasar tersebut bisa disimpulkan bahwa ontologi mengandung pengertian pengetahuan tentang yang ada. Hai, perkenalkan saya Sulastri Destriani Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar ilmu ontologi. Dasar ilmu ontologi berbicara tentang apa yang ingin diketahui ilmu, atau apa yang bisa dirumuskan secara eksplisit yang menjadi bidang telah ilmu, berbeda dengan agama atau berbentuk pengetahuan lainnya. Maka ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek-objek empiris. Sebuah pengetahuan baru yang dianggap benar selagi kita bisa menerima asumsi yang dikemukakan. Asumsi pertama yaitu menganggap bahwa objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lainnya, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Asumsi kedua adalah ilmu menganggap bahwa semua benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ilmu bertujuan untuk mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan. Asumsi ketiga adalah ilmu menganggap bahwa setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian bersifat kebetulan. Setiap gejala mempunyai suatu hubungan pola-pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan kejadian yang sama. Dari kajian ontologi ilmu ini, untuk memperoleh keilmuan, ilmu menyusun beberapa asumsi yang melandasi pengetahuan yang hendak ditelaah atau dipelajari. Klarifikasi tersebut berbunyi bahwa kesimpulan pengetahuan bisa berbeda hasilnya pada suatu objek telaah yang sama, jika asumsinya berbeda. Jadi, aspek ontologi ilmu berangkat dari asumsi pemahaman itu sendiri. Baik, saya lanjutkan ke metode dalam ontologi. Metode merupakan cara-cara penyelidikan yang bersifat keilmuan yang sering disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan penggabungan kajian teoritis dan kajian empiris. Kajian teoritis memberikan dasar dan atau kerangka berpikir sehingga menghasilkan hipotesa.
Sementara kajian empiris merupakan pengujian hipotesis melalui penggalian fakta-fakta di lapangan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Ketika menggunakan kajian teoritis, logika yang digunakan adalah logika deduktif dengan kriteria kebenaran koherensi. Senjata yang digunakan dalam metode ini adalah logika matematik. Teori yang ada sebelumnya sebagai suatu pernyataan yang sudah dianggap benar, kemudian dideduksi menjadi pernyataan-pernyataan lebih kecil yang dikaitkan antar hubungannya, sehingga menghasilkan premis-premis minor yang juga benar. Sedangkan kriteria empiris berusaha mengumpulkan fakta-fakta di lapangan kemudian diakumulasikan untuk mendasari kesimpulan. Senjata yang digunakan dalam mengkaji adalah logika statistik. Mari kita bahas tentang karakteristik ontologi. Adapun karakteristik dari ontologi, ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ilmu berasal dari suatu penelitian. Yang kedua, adanya konsep pengetahuan empiris dan tidak ada konsep wahyu. Ketiga, pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan netral. Keempat, menghargai asas verifikasi atau pembuktian, eksplanatif atau penjelasan, keterbukaan dan dapat diulang kembali, skeptisisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen. Kelima, melakukan pembuktian bentuk kasualitas atau causality dan terapan ilmu menjadi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Radio Pratama. Ya, kesini akan menjelaskan apa itu aliran ontologi. Aliran ontologi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal baik, yang asal berubah materi ataupun merubah roh ini, dan tidak mungkin ada hakikat masing-masing, bebas dan berdiri sendiri, dan haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Dan di sini ada Plato, adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini karena ia menyatakan bahwa alam ini merupakan kenyataan yang sebenarnya. Dan kedua, ini ada aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan roh ini. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Aliran ini memikirkan dipelopori oleh bapak filsafat itu Thales, yang berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom itu yang merupakan hasil kejadian alam. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga. Di sini ketiga adalah aliran idealisme. Idealisme diambil dari kata ide, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak nampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Ialah berada dalam ide yang fisik. Bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayangan sifat sementara dan selalu menipu. Eksistensi benda fisik akan rusak dan tidak akan pernah membawa orang pada kebenaran sejatinya. Dan di sini saya akan menjelaskan aliran yang keempat, aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat roh ini. Benda dan roh
jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama ajali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam ini. Tokoh aliran ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu sebagai istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang kebendaan. Dan di sini saya akan menjelaskan aliran yang kelima. Aliran kelima adalah aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa berbagai macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengetahui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Tokoh aliran ini dapat pada masa Yunani kuno, ya Anakagoras dan Eudoles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada di udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James, yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak yang melakukan umumnya, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan lepas dari asal yang mengenal. Dan saya akan menjelaskan aliran yang ke-6. Aliran yang ke-6 adalah aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berasal nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengetahui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias yang memberikan tiga proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat kita ketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahu kepada orang lain. Tokoh aliran ini adalah Friedrich Nietzsche. Dalam pandangan dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia, mata manusia tidak lagi diarahkan pada unsur dunia di belakang atau di atas dunia ya hidup. Dan di sini dan saya menjelaskan aliran yang ketujuh. Aliran yang ketujuh adalah aliran agnostisme. Aliran agnostisme adalah memahami mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda dan baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisme berasal dari bahasa Greek agnostros, yang berarti agnou. Arti not gnou, arti gnou. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapat orang mengenai dan mampu menerangkan secara konkret akan ada kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Jadi agnostisme adalah paham mengingkari penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ontologi dapat disimpulkan bahwa ontologi meliputi hakikat kebenaran dan kenyataan yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari perspektif filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Adapun monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisme
dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologi yang pada akhirnya menentukan pendapat serta keyakinan kita masing-masing tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Pembahasan ontologi terkait dengan pembahasan mengenai metafisika. Mengapa ontologi terkait dengan metafisika? Ontologi membahas hakikat yang ada. Metafisika menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya. Pada suatu pembahasan, metafisika merupakan bagian dari ontologi. Tetapi pada pembahasan lain, ontologi merupakan salah satu dimensi saja dari metafisika. Karena itu, metafisika dan ontologi merupakan dua hal yang saling terkait. Bidang metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Metafisika berusaha menggagas jawaban tentang apakah alam ini. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami.